إنه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Lurah sekaligus Ketua IKD SMK YKPP. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK YKPP. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP YKPP. Yang saya hormati perwakilan yang bisa datang hari ini, dan yang saya hormati orang tua wali murid, dan yang saya hormati dan saya banggakan adalah Bapak Ibu guru beserta staf dan serta anak-anakku yang selalu kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah adalah kalimat yang sangat pantas yang kita panjatkan pada hari ini, ya. Karena berkat rahmatnya, hidayahnya, ya, kesehatan dan kesempatan kita bisa berada di dalam ruangan ini, ya, dalam rangka pelepasan siswa-siswi SMK YKPP angkatan 2021. Tidak ada kata yang lebih pantas kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, ya, untuk pertama kalinya kita bisa melaksanakan kembali, ya, pelepasan secara offline. 2 tahun kemarin kita tidak bisa mengadakan karena pandemi, ya, dan ini pun kita masih bisa mengadakan tapi dalam keterbatasan. Artinya orang tua belum boleh datang, kan tidak boleh kita ramai. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, ya, bahwa karena kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu serta tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang dalam undangan kami, ya, pada hari ini. Mungkin kami juga tahu kesibukan di luar, dan saya terima kasih khususnya kepada para tamu undangan, Bapak Lurah dan perwakilan dari Tuhan. Terima kasih atas waktunya sudah bisa bergabung di dalam kegiatan kami pada hari ini. Berikutnya saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu, khususnya panitia pada hari ini, yang saya sangat tahu sekali, ya, di antara tumpukan pekerjaan kantor yang begitu banyak sudah, ya, kerja keras, ya, dalam bagaimana bisa mewujudkan kegiatan kita pada hari ini supaya kegiatan ini bisa lancar, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan ini sampai akhir dengan lancar. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya banggakan, hari ini adalah hari pelepasan, ya. Mungkin pelepasan itu adalah satu acara yang dibanggakan, artinya menandakan berakhirnya satu tahapan proses pendidikan bagi siswa-siswa kita, ya, setelah 3 tahun belajar di sekolah. Mungkin, ya, seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, pandemi ini, ya, kita kurang maksimal di sekolah. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat anak-anakku untuk terus mencari ilmu dimanapun kalian nanti berada, ya. Anak-anakku yang saya banggakan, kalau dari tadi kita selalu berbicara tentang kesuksesan, ya. Mungkin kalimatnya tidak jauh-jauh berbeda seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Lurah tadi. Artinya kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan hanya ongkang-ongkang kaki. Kesuksesan itu tidak bisa diraih kalau hanya kalian hanya mengandalkan orang lain, terlebih lagi mungkin orang tua, ya. Mungkin ada yang orang tua yang berkehidupan berkecukupan, ya. Jadi penganggap tidak perlu repot-repot bekerja, saya sudah punya warisan dari orang tua, yang punya toko dari peninggalan orang tua, itu saya sudah cukup. Tidak bisa seperti itu. Artinya kesuksesan itu harus kalian raih sendiri dengan niat yang baik, ya. Kalau tadi mungkin kepala sekolah sudah memberikan 3 tips, ya, bagaimana kesuksesan itu bisa diraih. Saya pun juga punya 3 tips bagaimana kesuksesan itu bisa diraih. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah.
Kalau kita yang muslim mungkin sholatnya tidak ditinggalkan, ya, ditambah dengan ibadah yang lain, ya. Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, niat kita, nawaitu kita. Kalau saya selalu pengalaman gitu ya, kalau saya selalu berprinsip bahwa ketika kita ingin sukses, memang niat yang awal yang harusnya kita jaga, ya. Ketika niat kita baik, insya Allah kita akan selalu didukung dan didampingi dan dibersamai dengan orang-orang yang baik pula, ya. Tapi ketika kita mempunyai niat yang buruk, ya, insya Allah juga akan jatuh dengan sendirinya, ya. Jadi kalau kalian ingin sukses tapi dengan cara-cara yang tidak baik, mungkin kalian juga akan sukses, tapi tidak akan bertahan lama, ya. Tapi kalau niat kalian ingin sukses dengan niat yang baik, ya, menjadi orang yang baik, ya, berbakti kepada orang tua, ya, membantu dengan sesama, insya Allah kalian akan didekati dengan orang-orang yang di lingkungan yang baik-baik. Itu yang pertama. Jadi kunci pertama adalah mendekatkan diri kepada sang pemilik kita ini, ya. Karena apalah sebenarnya kita ini, ya. Kita tidak mungkin bisa berdiri duduk di dalam ruangan ini kalau tidak ada yang mengatur kita, ya. Tidak ada yang, kita ini sebenarnya kalau lagunya Iwan Fals itu kan kita ini panggung sandiwara, ya. Kita hanya bermain sandiwara di dunia ini saja karena sudah ada yang mengatur skenario-nya, ya. Jadi sekali lagi niat, ya, niat yang pertama. Yang kedua adalah akhlak, ya, memperbaiki diri, akhlak kita. Sebagaimana yang disampaikan sama kepala sekolah tadi, bagaimana kita menjadi orang yang berakhlak baik, ya. Pintar saja itu tidak menjadikan kalian bisa sukses, ya. Pintar penting, ya, tapi akhlak yang baik, menjadi pribadi yang jauh menyenangkan itu jauh lebih penting, ya. Kalian pintar tapi arogan misalnya, ya. Mentang-mentang pintar, ya, sikut sana sikut sini dengan teman-teman sekerja misalnya, ketika nanti kalian sudah di dunia kerja misalnya, ya, menghalalkan segala cara karena mengandalkan isi kepala kalian, ya, itu juga tidak akan bisa sukses dalam jangka waktu yang lama, ya. Artinya memang akhlak itu juga perlu, ya. Bagaimana kalian menjadi pribadi yang menyenangkan, ya, sopan, santun seperti yang disampaikan tadi, ya, tidak sombong, itu yang paling penting, ya. Tidak sombong. Kita bekerja di dunia ini memang tidak memungkiri bahwa tujuan kita bekerja adalah mencari materi. Tapi bukan tujuan itulah utama kita mencari pekerjaan di dunia. Materi perlu, tapi itu bukan tujuan utama kita, ya. Jadi kesuksesan itu bukan dikatakan sukses ketika kalian sudah menjadi orang kaya, ya, ketika kalian sudah mempunyai semua fasilitas. Itu bukan salah satu, semata-mata bukan sukses seperti itu. Tapi kesuksesan itu adalah bagaimana kalian berhasil dalam satu tahapan, ya. Contoh hari ini, ya, kalian sudah bisa dikatakan sukses, ya, dalam satu tahapan, kalian sudah bisa menyelesaikan sekolah tingkat SMK. Tapi tidak sampai di sini, ya. Akhirnya mimpi kalian ke depan itu masih panjang. Jangan takut bermimpi, ya. Jangan takut pernah bermimpi. Karena kalau mimpi saja kalian takut, bagaimana kalian akan bisa meraih masa depan yang seperti disampaikan tadi, ya, persaingan yang begitu ketat di luar. Kalau kalian takut bermimpi, ya. Karena kalau mimpi itu kan gratis, ya. Artinya kita bisa bermimpi menjadi orang yang seperti apa, ya, yang dengan tujuan yang tadi. Yang ketiga adalah selain tadi mendekatkan diri kepada Allah, kemudian akhlak yang baik, ilmu. Ini yang penting, ya. Ilmu itu sangat penting, anak-anak, karena ilmu yang kalian dapat di sekolah itu belum seberapa, ya. Artinya apalagi di kemajuan teknologi sekarang, ya, mau menjadi YouTube saja itu harus punya ilmunya, ya. Bukan hanya mengandalkan kamu punya HP kemudian bisa menjadi YouTube, tidak seperti, ada ilmunya, ya. Karena sekarang kalau anak-anak ditanya kan sekarang cita-cita itu bukan, tidak mau lagi, jarang sudah yang mau jadi dokter, mau jadi ini, kebanyakan mau jadi YouTuber karena cepat kaya. Sekarang YouTuber kan cepat kaya, ya. Artinya ilmu itu selalu berkembang, ya.
Kalau kalian hanya mengandalkan ilmu yang didapat sekarang, itu tidak ada apa-apanya, karena ilmu itu akan terus berkembang. Jadi harapannya adalah kalian selalu berusaha mencari ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah buat anak-anakku yang mungkin mempunyai rezeki, yang tadi juga seperti disampaikan kepala sekolah, bisa lulus dalam teks tadi ya, bisa lulus melanjutkan perkuliahan, gajinya yang lebih tinggi. Tapi buat anak-anakku yang mungkin tidak terpaksa untuk tidak melanjutkan pendidikan, jangan berputus asa ya. Artinya ilmu yang kalian dapat itulah yang kalian kembangkan ya. Kenapa SMK itu beda dengan SMA ya? Karena SMK itu diciptakan ya, artinya ada semboyannya kan, itu SMK bisa ya. Artinya kenapa? Diharapkan lulusan dari SMK itu sudah mempunyai keahlian-keahlian yang siap kerja ya. Kenapa? Kalau anak-anak SMK itu anak-anak yang langsung bisa kerja, karena memang seperti itu ya. Ya diharapkan kalian sudah siap kerja, di samping kalau mungkin ada rezeki bisa lanjut dengan kuliah, menambah ilmu-ilmu yang ada didapat di sekolah ya. Artinya seperti itu, ilmu yang kalian sudah dapat di sekolah itu bisa diterapkan ya. Saya bersyukur sekali ya kalau melihat kakak-kakak kelas kalian yang sudah tamat di SMK YKPP ya. Salah satunya kakak kelas kita, kakak kelas saya juga, karena kebetulan saya juga adalah alumni SMK YKPP ya. Karena boleh cerita sedikit bahwa saya adalah penerus ya, generasi kedua dari almarhum Bapak M. Arifin Afyan ya. Dan di hadapan kita ini adalah Bapak Lurah adalah kakak tingkat saya, walaupun mungkin saya juga dulu masih kecil ya Pak Lurah ya, masih kecil ketika Pak Lurah sudah sekolah di KPP ya. Jujur saya dulu tidak punya cita-cita ya untuk menjadi seorang guru. Cita-cita saya tidak ada keinginan untuk menjadi seorang guru. Tapi ketika saya berkuliah ya, aktif di organisasi, dan kebetulan juga waktu itu saya juga sambil kuliah diajak teman gitu ngajar-ngajar SMK di Samarinda. Kok ada suasana yang berbeda gitu ketika kita mengajar gitu ya. Rasanya ketika kita memberikan ilmu kepada anak, ada rasa satu kebahagiaan gitu. Dan tentunya kita juga awet muda ya kalau kita bergaul dengan anak-anak yang SMK gitu. Beda kalau kita itu ibu rumah tangga bergaulnya cuma di komplek-komplek, rumpik gitu, beda. Kita cepat tua jadinya. Tapi kalau kita bergaul dengan anak-anak SMK gini, SMP, SMK, aura kita juga menjadi lebih muda. Lebih muda nggak Bu? Muda ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika saya sudah terjun ke ngajar, saya sudah merasa ada kebahagiaan gitu. Ketika saya bisa memberikan ilmu dan ilmu itu dapat anak-anak terapkan. Jadi mengajarkan anak-anak yang sama sekali tidak bisa memberikan ilmu sehingga anak-anak itu bisa, itu ada satu kebahagiaan tersendiri. Ibaratnya mungkin tidak tertandingi lah ya, tidak terbayarkan dengan materi. Jadi itu anak-anakku yang saya banggakan. Hari ini adalah hari pelepasan. Artinya hari ini kalian akan dikembalikan kepada orang tua kalian. Ya, kalian akan bukan lagi menjadi siswi SMK YKPP, tapi menjadi alumni siswi SMK YKPP angkatan 2021 ya. Sama seperti harapan-harapan yang disampaikan di awal tadi ya, bahwa yang pertama adalah kalian harus terus berterima kasih kepada orang tua bahwa kesuksesan kalian pada tahap ini ya, sampai tingkat sudah lulus SMK ini adalah memang tidak lepas dari doa-doa orang tua kalian ya, doa-doa guru-guru kalian, dan juga doa-doa teman-teman kalian ya. Yang pastinya tidak ada guru ya yang tidak menginginkan siswanya itu sukses. Jadi kalian harus tahu bahwa guru-guru kalian yang ada di depan sini itu senantiasa ya, di antara doa-doanya yang begitu banyak pasti terlintas juga doa-doa untuk kalian ya, bagaimana menginginkan murid-muridnya ya, kalian yang dulu di sini sukses bukan hanya di dunia tapi sukses di akhirat. Mungkin itu. Jadi ketika nanti kalian sudah sukses ya, jangan lupa untuk juga ya mendoakan
Yang pertama pasti orang tua ya, mendoakan guru-guru kalian. Ya, yang ketiga sering-seringlah silaturahmi ke sekolah. Ya, tidak perlu membawa apa-apa. Ya, yang penting kalian berkunjung ke sekolah, memperlihatkan bahwa Pak, Bu, saya sudah bisa menjadi seperti ini. Pak, Bu, saya sudah, alhamdulillah, ilmu yang diberikan sudah saya kembangkan dan akhirnya saya bisa seperti ini. Itu satu kebanggaan ya, guru-guru kalian ketika melihat kalian nanti sukses ya. Jadi terbayar gitu ya, terbayar capeknya mengajar kalian, terbayar suka dukanya mengajar kalian ketika kalian nanti sudah sukses. Beda kalau menjadi beban ya, artinya seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan ya, jangan putus semangat ya, artinya seperti yang disampaikan tadi bahwa persaingan kerja di luar sana itu semakin ketat. Mungkin sudah sering dengar ya, mungkin kalian juga kemarin juga sudah waktu saat praktek uji kompetensi sudah melihat ya bagaimana kalian itu praktek seperti itu yang akan kalian terapkan di luar sana, dan persaingan itu semakin ketat. Mungkin kalau kalian baca-baca berita sekarang saja tenaga-tenaga honorer itu sudah banyak ya ceritanya ya, sudah banyak yang mau dirumahkan. Artinya tingkat pengangguran kan juga sudah semakin banyak ya. Ya. Kalau dulu orang berlomba-lomba menjadi PNS, sekarang orang juga kalau saya baca beritanya bahkan ada yang mengundurkan diri untuk menjadi PNS. Artinya kalian bisa bekerja ya, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Tidak bisa bekerja dengan orang lain, tapi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan ilmu yang kalian dapatkan. Mungkin bisa belajar dengan kakak kelas ya. Di angkatan kelas kalian yang sebelum-sebelumnya itu sudah ada beberapa yang mempunyai usaha-usaha sendiri dari ilmu-ilmu yang didapat di EKPP ya. Seperti contohnya saya ambil satu jurusan ya, misalnya multimedia ya. Jadi sudah ada beberapa kakak kelas kalian itu yang sudah punya tempat percetakan sendiri ya. Jadi bahkan kita pun yang di EKPP ya, guru-guru di EKPP kalau mau melakukan atau mau mencetak spanduk atau apa, itu sudah ke anak-anak murid yang ada di angkatan alumni EKPP. Kita tidak pernah membuat spanduk di luar angkatan kita. Jadi artinya anak-anak murid-murid yang lulusan SMK EKPP itu sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi satu contoh saya sebut nama mungkin ya, Chandra ya, itu yang buat spanduk ini tuh adalah alumni SMK EKPP ya. Bagaimana dia merekrut teman-temannya ya. Jadi dia membuat usaha dengan merekrut teman-teman yang sekelasnya ya, membuat lapangan kerja sendiri. Jadi dia bisa punya usaha sekaligus membantu teman-temannya untuk ikut bekerja. Jadi mengurangi pengangguran yang ada di kota Lombok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi buat anak-anakku, jangan putus belajar sampai di sini ya. Artinya persaingan sekali saya bilang tadi itu semakin ketat. Kalau kalian hanya mengandalkan ilmu yang ada di sekolah SMK itu tidak ada apa-apanya. Ya kalian harus terus belajar dimanapun dan sama siapapun. Ya belajar itu tidak mesti harus dengan guru, dengan buku bisa. Apalagi sekarang sudah dunia maya ya, lewat internet juga bisa. Bahkan belajar lebih mudah pun tidak apa-apa ya, seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan saya mohon maaf apabila ada kata hal yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang kita tunggu-tunggu, penyerahan siswa-siswi berprestasi akademik dan non-akademik SMK YKPP. Dasar dari penghargaan terhadap siswa berprestasi ini adalah akademik yang terdiri dari nilai-nilai akademiknya di atas rata-rata, dan non-akademik yakni bersosialisasi akhlak, kerapian, dan kesopanan di lingkungan sekolah. Pembacaan siswa-siswi berprestasi diharapkan peserta didik dan orang tua siswa yang namanya akan dipanggil silakan untuk maju ke atas panggung. Siswa-siswi berprestasi akademik dan non-akademik tahun pembelajaran 2021-2022, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atas nama Dia Ramadhani Putri dari Bapak almarhum Raja dan Ibu Baria.
kompetensi keahlian akuntansi atas nama Caroline Priscilia Lanjut, putri dari Bapak almarhum Rembokus dan Ibu Elina. Siswa-siswi berprestasi akademik dan non-akademik tahun pembelajaran 2021-2022, kompetensi keahlian teknik komputer jaringan atas nama Fernando Siswa-siswi berprestasi akademik dan non-akademik tahun pembelajaran 2021-2022, kompetensi keahlian multimedia atas nama Muhajirin, putri dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu Ratna. Ketua Yayasan diharapkan naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan. Yang terhormat Kepala SMK IKPP Bontang diharapkan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan. Yang terhormat Ikatan Alumni SMK IKPP Bontang kepada Bapak Mustamin diharapkan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan, Pak. Yang terhormat pada Ibu Nadira diharapkan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semoga acara ini bisa menjadi kenangan indah buat kita semua. Selanjutnya ada penampilan tari-tarian dari siswi-siswi SMK IKPP Bontang.
Acara selanjutnya, pembacaan SK kelulusan
pengalungan dan pemberian piagam kelulusan kepada peserta didik tahun pembelajaran 2021-2022. Surat Keputusan Kepala SMK YKPP Bontang nomor 06 SMK YKPP Bontang bulan Juni tahun 2022 tentang penetapan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SMKS YKPP Bontang tahun pembelajaran 2021-2022. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan YKPP Bontang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 daftar nama peserta didik yang terlampir dalam lampiran 1 surat lampiran keputusan ini dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan SMKS YKPP Bontang pada tahun pembelajaran 2021-2022. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 3 Juni tahun 2022. Kepala SMK YKPP Bontang, Sahrir SPD. Sebelumnya, dipersilahkan Ketua Yayasan, Kepala Sekolah SMK YKPP, dan Kepala Jurusan naik ke atas panggung. Adi Mulyadi lahir di Bontang 20 Maret tahun 2004. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Putra dari Bapak Mulyadi dan Ibu Hasriani. Andi Ardiansyah lahir di Bontang 10 November 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Putra dari Bapak Arwis Pasau dan Ibu Halifah Said. Andika Reni Kurniawan lahir di Bontang 20 November tahun 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Putra dari Bapak almarhum Mampu Korni dan Ibu Yeni Sulistiawati. Daniel Chansa Raka lahir di Bontang 17 Desember 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Putra dari Bapak Lambert Laka dan Ibu Sulis Sutiawati. Febrian Saputra lahir di Blitar tanggal 17 Februari tahun 2004. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Putra dari Bapak Edi Supreng Supriyanto dan Ibu Wati. Fernando Altamirano del Castillo lahir di Bontang 17 Mei 2004. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Putra dari Bapak Ruci Tito dan Ibu Yeni Riani Rahayu. Prestasi telah diterima melalui jalur SMPTN jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pelayaran Samarinda. Gempar Najib Rahman Darman Bontang 19 September 2003. Teknik komputer jaringan. Putra dari Bapak Darman dan Ibu Sarilawati. Irsyad Abdillah lahir di Bontang 1 Desember 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Putra dari Bapak Mulyadi dan Ibu Nirwana. Yud Willy Agni lahir di Bontang 25 Agustus tahun 2000.
Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, putri dari Bapak Rahmat dan Ibu Erni. Julianto Wahyu Pranata Padang, lahir di Bontang 5 Juli 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, putra dari Bapak Eko Pranata dan Ibu Juniati Padang. Muhammad Fadli, lahir di Bontang 1 Februari tahun 2004. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, putra dari Bapak Syahrul. Muhammad Iqbal, lahir di Bontang 14 Desember 2002. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, putra dari Bapak Slamet dan Ibu Rida. Muhammad Rusdi, lahir di Bontang 12 Februari tahun 2004. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, putra dari Bapak Rahmat dan Ibu Sauda. Muhammad Zaid, lahir di Bontang 27 September 2000. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, putra dari Bapak Muhajir Syamin dan Ibu Zahra. Fardiansyah, lahir di Makassar 12 Oktober tahun 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, putra dari Bapak Saman dan Ibu Masni. Rahmat Afandi, lahir di Bontang 20 Mei 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, putra dari Bapak Abdul Razak dan Ibu Darmiati. Reski, lahir di Bontang 23 Desember tahun 2001. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, putra dari Bapak Sulu dan Ibu Sani. Reza Fadila, lahir di Bontang 28 Agustus 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, putra dari almarhum Idris dan almarhum Dewi. Rizky Rudolfo Setiawan, lahir di Bontang 19 Juli tahun 2001. Teknik komputer jaringan, putra dari Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Siti Aisyah. Sanjaya, lahir di Bontang 26 Mei 2002. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, putra dari Bapak Silam dan Ibu Irawati. Sunil, lahir di Bontang 14 April tahun 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, putra dari Bapak Riansa dan Ibu Samsia. Wahyu Amin Rizki, lahir di Bontang 11 Juni 2004. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, Bapak putra dari Bapak Erwin dan Ibu Marini. Adinda Lutfiawa Berkaya, lahir di Bontang 25 Januari tahun 2004. Kompetensi keahlian multimedia, putra
putri dari Bapak almarhum Junaidi dan Ibu Ari Kusrini. Asharawi, lahir di Bontang 3 Mei 2003, kompetensi keahlian multimedia, putra dari Bapak Kasman dan Ibu Kasmawati. Aulia Apriani Salsabila, lahir di Bontang 7 April tahun 2004, kompetensi keahlian multimedia, putri dari Bapak Iwan Idrus dan Ibu Ernawati. Dandi, lahir di Donggala 22 November 2003, kompetensi keahlian multimedia, putra dari almarhum Jung dan Ibu Dewi. Telah diterima melalui jalur SMPTN jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mula Warman Samarinda. Nasrullah, lahir di Bontang 3 Maret tahun 2002, kompetensi keahlian multimedia, putra dari Bapak almarhum Rahman Hasan dan Ibu Nursia. Kasri Gusman, lahir di Bontang 31 Agustus 2004, kompetensi keahlian multimedia, putra dari Bapak Kasman dan Ibu Kasmawati. Muhajir, lahir di Mamuju 20 Juni tahun 2003, kompetensi keahlian multimedia, putra dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu Rahma. Muhammad Agung Prasetyo, lahir di Bontang 4 Juni 2004, kompetensi keahlian multimedia, putra dari Bapak Sumarianto dan Ibu Rukaya. Muhammad Alwi Maulana, lahir di Bontang 10 April tahun 2003, kompetensi keahlian multimedia, putra dari Bapak almarhum M. Said dan Ibu Juharma. Muhammad Nafil Zaidan, lahir di Bontang 23 Mei 2004, kompetensi keahlian multimedia, putra dari Bapak Marsumi dan Ibu Rahma. Rizky Arisandi, lahir di Bontang 28 Mei tahun 2002, kompetensi keahlian multimedia, putra dari Bapak Anta Nurdin dan Ibu Siti Fatimah. Aisyah, lahir di Bontang 21 Oktober 2003, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, putri dari Bapak Bustang dan Ibu Kasmawati. Andi Mardiana, lahir di Bontang 1 Maret 2002, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, putri dari Bapak Andi Muhammad dan Ibu Andi Rasmi. Azidah Febrian, Anissa, lahir di Bontang 20 Juni 2002, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, putri dari Bapak Alimuddin Rashid dan Ibu Nur Hayati.
lahir di Bontang 26 Februari tahun 2004. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Rudi Hartono dan Ibu Nursia. Dinda Yanti, lahir di PK Bata 10 Maret 2004. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Patimbangi dan Ibu Husnaini. Febi Hardianti, lahir di Bontang 7 Februari tahun 2004. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Adi dan Ibu almarhumah Harma. Indah Novitasari, lahir di Bontang 8 April 2004. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Nurdin Mahmud dan Ibu Juhaimah. Isra, lahir di Bontang 3 Juni tahun 2003. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Aswar dan Ibu Yuda. Maitri Maulidia Marsha, lahir di Bontang 7 Mei 2004. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Sugiono Adi. Melani, lahir di Sinja 28 Mei tahun 2003. Kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Putri dari Bapak Syarifuddin dan Ibu Nuraida. Milda Afriani, lahir di Bontang 4 April 2004. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Hamzah. Lia Ramadhani, lahir di Pindrang 10 Desember tahun 2003. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak almarhum Nanang Firmansyah dan Ibu Bari. Orisca Tanaya Ramadhani, lahir di Bontang 10 Oktober 2003. Kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Sudirman dan Ibu Merlin. Putri Nurlaila, lahir di Bontang 17 Maret tahun 2004. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Muhammad Yakub dan Ibu Lisa Tanfil. Ratna Pratiwi, lahir di Bontang 16 Maret 2002. Kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Rahman dan Ibu Supiati. Sakina Megi Putri, lahir di Bontang 31 Agustus tahun 2003. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Megi dan Ibu Nina Anggraini. Wardatul Jannah, lahir di Bontang 13 November 2003. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Putri dari Bapak Mansur dan Ibu Wahidah.
lahir di Sumeneb, 20 Juli, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, putri dari Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Hanilato Asari. Yuliani Putri, lahir di Bontang 10 Juli 2002, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, putri dari Bapak Edi Sunedi dan Ibu Fitriani. Ada lahir di Kapil, 8 Juli tahun 2003, kompetensi keahlian akuntansi, putra dari Bapak Ramli dan Ibu Hasni. Alfi Norsetia, lahir di Bontang 11 April 2003, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak almarhum Setiaji dan Ibu Muntaya. Anita Putri Mehani, lahir di Balikpapan 12 Mei tahun 2003, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Aan Supriyanto dan Ibu Arikus Ender. Aura Dwi Nur Oktavia, lahir di Bontang 16 Oktober 2003, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Dukut Santoso dan Ibu Yeni Walianti. Caroline Fitri Lanjut, lahir di Bontang 2 Mei tahun 2005, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak almarhum Libertus dan Ibu Lima Lumina. Devi Ardila Putri, lahir di Bontang 13 Januari 2004, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Irfan dan Ibu Ramlan. Dewi Maisiko, lahir di Kabupaten 22 September tahun 2002, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Sunarko dan Ibu Sutiarsi. Fitriani Hartanti, lahir di Bontang 18 November 2003, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Supiati. Idil Febri Hardini, lahir di Bontang 1 Februari tahun 2004, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Kaco Saura dan Ibu Hijrah. Jumlia, lahir di Bontang 24 Januari 2003, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Muhammad Ali dan Ibu Norma. Ranti Ayuningsi, lahir di Bontang 22 April tahun 2004, kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Wamono dan Ibu Yulian. Rindi Sasi Pratiwi, lahir di Bontang 14 Mei 2004,
Kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Muhammad Mundir Aziz dan Ibu Rani. Serili Febrianti Silaban, lahir di Bontang 21 September tahun 2004. Kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Abdul Aziz dan Ibu Hadara. Siska Ayu Febrianti, lahir di Bontang 17 Februari 2004. Kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Samudin dan Ibu Asnuriati. Siti Indah Reni, lahir di Bontang 28 Februari tahun 2004. Kompetensi keahlian akuntansi, putri dari Bapak Jusma. Untuk Bapak dan Ibu diharapkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Di sana, dan di sana. Permisi, atas keterampilan selama ini, atas kelakuan kita, datang terlambat. Karena malam begadang hanya untuk sekedar nongkrong atau tiktokan bersama teman di sebuah gang. Bersembunyi di balik bangku hanya sekedar bersolek atau lipstikan. Bersembunyi agar tidak ketahuan minum atau sekedar makan pentol dan gorengan. Maaf ya guruku. Emangnya guru ini tidak tahu yang manis dan ganteng. Tak terasa sudah kita melewati waktu bersama, bersedih, bercanda semaunya. Tapi tahukah kau anakku, gurumu yang selalu tersenyum di kelas itu menyimpan sebuah persoalan luar sana. Tentu tahukah kau anakku, langkah ringan dan suara di depan kelas itu adalah pelampiasan dari suara hati, jeritan hati selama ini terpendam oleh keinginan yang belum terpenuhi. Tahukah kau anakku, bapak dan ibu selalu menyimpan rapat-rapat agar kau tidak tahu persoalan yang mendera kami, gurumu. Guruku, 3 tahun kita menghabiskan waktu
walaupun gaji tak seberapa dan terlambat karena kami sadar mengajar penuh berkah. Untuk itu anakku, ingat, ilmu adalah jembatan selamat dunia akhirat. Anakku, 3 tahun gurumu ini sudah menemanimu, dan setiap malam pun kami berdoa atas kesuksesanmu. Pagi beranjak untuk memberi bekal ilmu. Guruku tak bisa membalas semua jasa yang kau berikan. Setiap keluh kesah, setiap tetes keringat, kami tetap ajukan dirimu.
ajaran 2021-2022. Semoga kegiatan ini membawa titik balik untuk melangkah menuju kesuksesan. Acara yang terakhir yaitu sesi foto bersama untuk ketua yayasan, kepala sekolah, dan guru serta staf diharapkan naik ke atas panggung.